banyak yang mengira Rusia akan segera tumbang. Dengan ribuan sanksi ekonomi dan blokade teknologi dari seluruh dunia, Moskow diprediksi akan kehabisan napas dalam hitungan bulan. Namun, kenyataannya justru mengejutkan dunia. Di balik dinding-dinding beton pegunungan Ural yang rahasia, sebuah raksasa industri yang tertidur sejak era Stalin, kini telah terbangun sepenuhnya. Rusia tidak hanya bertahan, mereka sedang melakukan produksi massal dalam skala yang tidak masuk akal. Dari mana mereka mendapatkan chip teknologi untuk rudal hipersonik mereka? Bagaimana pabrik-pabrik peninggalan Uni Soviet bisa memproduksi tank 24 jam sehari tanpa henti? Dan yang paling penting, apakah Barat sanggup mengejar kecepatan mesin perang ini sebelum terlambat? Hari ini, kita akan masuk ke dalam jantung industri pertahanan Rusia untuk mengungkap rahasia besar di balik tangan besi Vladimir Putin. Selamat datang di channel Jejak Layar Perak. Untuk memahami mengapa industri militer Rusia begitu sulit dihancurkan, kita harus kembali ke tahun 1941 saat Nazi Jerman mulai merangsek masuk. Stalin mengambil keputusan paling gila dalam sejarah industri, memindahkan seluruh pabrik strategis ke balik pegunungan Ural, wilayah yang tak terjangkau oleh bom musuh. Di sanalah benteng industri Rusia lahir. Kota-kota seperti Chelyabinsk yang dijuluki Tankograd menjadi saksi bisu bagaimana sebuah bangsa mengubah seluruh ekonominya menjadi satu mesin perang raksasa. Menariknya, struktur organisasi dan jalur logistik yang dibangun Stalin itulah yang kini digunakan kembali oleh Vladimir Putin. Pabrik-pabrik seperti Uralvagonzavod bukan sekadar tempat kerja, mereka adalah kota di dalam kota. Saat sanksi Barat menutup pintu teknologi tinggi, Rusia mengaktifkan kembali protokol ekonomi mobilisasi era Soviet. Mereka tidak perlu membangun ekosistem baru, mereka hanya perlu membangkitkan raksasa yang selama ini tertidur. Namun, ada satu masalah besar. Dunia modern membutuhkan chip komputer dan sensor canggih, bukan sekadar baja tebal. Lantas, bagaimana Rusia mengakali blokade teknologi Barat untuk tetap menciptakan senjata pintar? Inilah teka-teki terbesar yang membuat intelijen Barat garuk-garuk kepala. Bagaimana mungkin sebuah negara yang dilarang membeli satu buah chip pun dari perusahaan Amerika atau Eropa tetap bisa memproduksi ribuan rudal presisi tinggi setiap bulannya? Rusia tidak bermain dengan aturan main yang biasa. Melalui jaringan jalur tikus dan perusahaan cangkang di negara-negara pihak ketiga, komponen elektronik sipil, mulai dari chip mesin cuci hingga sensor navigasi drone,
hobi masuk ke perbatasan Rusia dalam jumlah masif. Bagi Kremlin, selama sebuah komponen bisa mengalirkan listrik dan memproses data, itu bisa dijadikan bagian dari mesin pembunuh. Namun, itu hanya setengah dari ceritanya. Rusia mulai melakukan apa yang disebut sebagai substitusi impor. Mereka mengembangkan arsitektur chip sendiri yang meski tidak sekecil atau secanggih buatan Silicon Valley, namun sangat tahan banting dalam kondisi medan tempur yang ekstrem. Mereka tidak butuh teknologi tercanggih di dunia. Mereka hanya butuh sesuatu yang bekerja dengan andal saat tombol peluncuran ditekan. Tapi, teknologi hanyalah separuh dari kekuatan. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana mereka bisa membiayai semua ini saat ekonomi mereka diisolasi? Inilah saat kita harus melihat ke dalam bunker keuangan sang tsar. Di dunia militer, ada sebuah pepatah lama dari era Soviet yang masih dipegang teguh hingga hari ini. Quantity has a quality of its own. Kuantitas memiliki kualitasnya tersendiri. Saat Barat fokus pada teknologi yang sangat rumit, mahal, dan membutuhkan waktu lama untuk diproduksi, Rusia mengambil jalan yang berbeda. Rusia mendesain senjata mereka untuk satu tujuan: mudah diproduksi secara massal dan mudah diperbaiki di tengah lumpur medan perang. Sementara satu tank canggih Barat membutuhkan ribuan komponen sensitif yang sulit didapat. Rusia membangun mesin perang yang tangguh dengan desain yang lebih sederhana. Hasilnya, di saat gudang senjata negara-negara NATO mulai menipis dan birokrasi memperlambat produksi, pabrik-pabrik Rusia bekerja dalam 3 shift 7 hari seminggu. Mereka tidak hanya memproduksi senjata, mereka sedang membanjiri medan tempur dengan baja yang seolah tak pernah habis. Namun, apakah banjir baja ini cukup untuk memenangkan perang global di masa depan? Ataukah ada satu senjata rahasia lagi yang sengaja disimpan Putin sebagai kartu as terakhirnya? Dunia mungkin fokus pada tank dan peluru artileri. Namun Rusia sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Di balik tirai industri konvensional, proyek-proyek seperti rudal hipersonik Zircon dan torpedo nuklir Poseidon terus dikebut. Ini adalah pesan jelas dari Kremlin, bahwa mereka tidak hanya siap untuk perang hari ini, tapi juga siap untuk kiamat esok hari. Pada akhirnya, pabrik kiamat Rusia bukan sekadar soal mesin dan baja. Ini adalah tentang ketahanan sebuah bangsa yang telah terbiasa hidup dalam tekanan sanksi dan isolasi selama puluhan tahun. Saat Barat bertaruh pada teknologi paling canggih, Rusia bertaruh pada daya tahan yang tak ada habisnya. Pertanyaannya sekarang, apakah strategi banjir baja ini cukup untuk mengimbangi koalisi teknologi Barat di masa depan? Atau adakah titik lemah dari raksasa industri ini yang belum kita ketahui? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita diskusi. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan bedah kekuatan global lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.